Halo semua, ketemu lagi. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat laporan PDF dengan menggunakan package DOM PDF. Untuk mengurangi durasi video ini, biar tidak terlalu panjang, maka saya menggunakan project kita yang sebelumnya, yaitu di video delete dengan menggunakan query builder. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama, yang perlu kita lakukan adalah menambahkan package DOM PDF ke dalam project yang kita miliki. Oke, coba kita buka. Untuk lebih jelasnya, kita bisa buka di situsnya GitHub. Kita buat kata kuncinya adalah DOM PDF. Ya, yang ini ya. Caranya adalah untuk menambahkan package DOM PDF dalam project kita bisa menggunakan perintah composer sebagai berikut ya. Nah, kita copy saja biar nggak salah. Kita copy. Kemudian kita buka project kita. Ya, kemudian ini kita paste saja langsung di terminal ya. Oke, ini tunggu beberapa saat, ini nggak terlalu lama, hanya sebentar saja. Namun tergantung lagi kembali kepada kecepatan internet yang kalian miliki. Oke, sudah selesai ya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini berarti proses instalasi package-nya sudah selesai. Oke, nah selanjutnya yang perlu kita lakukan setelah menginstal package-nya adalah mendaftarkan package tersebut ke di dalam service provider-nya ya, yaitu ada di dalam folder config dengan file app.php ya. Jadi yang kita perlu lakukan di sini adalah menambahkan baris ini ke dalam bagian service provider di dalam array-nya gitu ya. Nah, jadi kita cari providersnya, inilah array-nya ya. Jadi kita tambahkan di bagian terakhir yang kita copy tadi. Nah, nggak ada salahnya Anda buatkan catatan di sini. Ini provider atau ini adalah untuk apa gitu ya. Nah, boleh Anda menggunakan cara seperti ini. Kopikan dari yang sini ya. Tuliskan. Nah, sampaikan di sini untuk membuat laporan dalam bentuk PDF. Ya, ini nggak ada salah ya. Hanya untuk mengingatkan Anda kalau nanti ada trouble atau lain sebagainya. Nah, kemudian yang selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menambahkan ini ya ke dalam paste disk-nya. Nah, coba kita cek. Nah, ini dia ya. Jadi kita tambahkan satu array lagi, yaitu adalah PDF tadi. Nah, ini juga boleh Anda buatkan dalam bentuk catatan, terserah ya. Ini sifatnya opsional ya. Sampaikan di sini untuk membuat laporan dalam bentuk PDF, misalnya seperti itu ya. Oke, selesai. Selanjutnya kita lihat lagi panduan di sini. Nah, ini adalah untuk framework Lumen ya. Kalau misalnya Anda menggunakan framework Lumen, ini caranya. Karena kita tidak menggunakan Laravel, maka ini caranya ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara menggunakannya ya. Yang Anda lakukan di sini adalah menambahkan sebuah file ya untuk ditampilkan di browsernya ataupun dalam bentuk downloadnya nantinya ya. Oke, kemudian kita akan sebutkan sebuah file baru yang ada di folder resource di dalam folder view. Kita buatkan file baru di sini. Buat aja nama filenya adalah laporan PDF ya. Tersimpan dengan blade.php. Oke, langsung saja ini biar cepat ya. Kita buat dalam bentuk format HTML ya. Berarti kita ketikkan saja di sini HTML, kemudian kita pilih yang 5 ya. Enter, langsung akan jadi seperti ini. Tapi syaratnya harus disimpan dulu ya. Buatkan judulnya ini adalah laporan PDF, begitu saja ya. Ini hanya untuk sederhana aja ya, ini hanya untuk contoh saja ya, jadi nggak perlu yang ribet-ribet, biar paham saja maksudnya. Nah, untuk laporan PDF ini saya buat dalam bentuk tabel. Jadi tabel yang saya gunakan juga di sini sangat sederhana ya. Misalnya seperti ini.
tabel ini terdiri dari field yang ada di dalam tabel barang, yaitu ada ID, ya, ID barangnya. Kemudian ada nama barang, kemudian ada harga, kemudian ada spesifikasi. Ya, seperti saja. Kemudian di sini, ya, ini saya simpan dulu. Kemudian di sini saya menggunakan perintah for each, ya, for each. Nah, nanti kita asumsikan variabel yang dikirimkan dari controller adalah barang, ya, kita inisialkan menjadi B, ya. Nah, kemudian kita buatkan di sini untuk menampilkan data yang dari tabelnya, ya, yaitu B sama dengan ID, ya. Ini adalah untuk menampilkan ID-nya, kemudian menampilkan nama barangnya, menampilkan harga, dan spesifikasi. Oke. Jangan lupa ditutup TR-nya di sini. Oke, selanjutnya kita buka barang controllernya. Ya, kita akan di sini buatkan sebuah fungsi baru. Sebut saja fungsinya adalah laporan PDF. Di dalam function tersebut, kita akan mengirim seluruh record yang ada di dalam tabel barang, ya, ke dalam laporan PDF Blade yang sebelumnya kita buat, ya. Jadi di sini saya buatkan all. Oh, maaf, ini maksudnya get, ya. Jadi itu artinya semuanya ditampilkan. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi dokumentasi yang sebelumnya tadi. Kita copy yang ini, ya. Kita copy ini, kita masukkan ke sini. Yang perlu kita lakukan adalah merubah, ya, ini pertama adalah lokasi dari blade yang digunakan. Nah, karena tadi kita membuat namanya adalah laporan PDF, maka ini kita sesuaikan, ya. Oke. Kemudian ini adalah data yang akan digunakan untuk ditampilkan dalam blade tersebut. Nah, karena, ya, jadi kita perlu buatkan di sini sebuah variabel untuk menampung seluruh record yang ada di dalam tabel barang. Ya, katakan saja misalnya data, gitu ya. Nah, jadi ini sudah sesuai nama variabelnya. Oke, kemudian kita perlu ganti ini, ya. Jadi pada saat nanti laporan itu di-download filenya, maka file itu akan memiliki nama yang ada di sini. Jadi karena ini adalah kita sebut sebagai laporan, maka kita ketik ini bukan invoice tapi adalah laporan. Oke. Nah, di sini ada dua pilihan sebenarnya, ya. Ada dua opsi yang disediakan oleh DOM PDF. Yang pertama adalah laporan itu ditampilkan atau laporan itu langsung terdownload. Ya, jadi untuk pilihannya kita bisa lihat di sini. Ini ada stream, ya, stream itu artinya ditampilkan. Sedangkan kalau yang di bawahnya ini adalah untuk di download, begitu, ya. Jadi untuk yang pertama ini kita coba dulu buat untuk yang streamnya saja dulu, ya. Ya, kita stream aja dulu. Ya, ini kita disablekan saja sementara. Oke, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan coba buatkan root untuk menampilkan view yang ada di laporan PDF tadi, gitu ya. Nah, kita buka rootnya. Oke, metode yang kita gunakan adalah metode get, ya. Saya kopikan saja. Ini kemudian saya buat namanya adalah laporan PDF, yang dimana laporan tersebut URL tersebut akan mengakses
controller barang dengan function adalah tadi laporan PDF. Oke. Kemudian link ini kita tempatkan di dalam barang ya. Kita tempatkan di barangnya, itu di bagian paling atas ya, agar nanti linknya itu gampang diakses ya. Atau misalnya boleh juga Anda menambahkan linknya itu di menu ya, di menunya baru. Coba kita lihat dulu di indeksnya ya. Ini ada input barang, daftar barang, kita buatkan menu baru di sini. Di bawah daftar barang kita buatkan di sini adalah laporan ya, boleh. Jadi tergantung Anda mau yang mana. Nah, di laporan barang ini akan mengarah ke root yang tadi, yang baru kita buat, yaitu laporan PDF. Oke, sekarang kita coba. Kita langsung menuju indeksnya saja. Oke, sudah ada menunya ya. Kita coba dulu. Ya, ini sepertinya ada yang terlupakan di controllernya. Coba kita cek lagi. Oke, nah ini perlu kita tambahkan di sini ya. Pemanggilan untuk PDF-nya. Use PDF ya. Oke. Kemudian kita coba lagi refresh. Oke, ini ada kesalahan di blade-nya. Coba kita cek lagi. Oke, ini belum ada tutupnya ya, tutup N-nya. N for it. Oke, kemudian kita refresh lagi. Oke, nah ini ada kesalahan lagi bahwa variabel barang itu tidak dikenali ya, atau tidak diketahui. Kita coba cek, ini variabelnya dikirimkan dari controller. Kita cek, oh ya, ini kita kirimkan dengan nama data ya, maka ini harus kita buat namanya adalah barang juga, karena ini yang dikirimkan nanti. Oke, ini namanya barang. Kita refresh lagi. Oke, masih salah. Coba kita lihat ya. Oke, di sini, oh iya. Nah, ini masalahnya adalah karena perintah yang disediakan tadi ini adalah untuk Elevin, sedangkan kita menggunakan perintah query builder, maka ini kita perlu penyesuaian pengirimannya di sini. Nah, caranya adalah kita bisa menggunakan perintah seperti ini ya, compact ya. Jadi secara otomatis ini compact ini bisa menyesuaikan apakah itu array, string atau lain sebagainya ya. Jadi ini tools paling ampuh sih sebenarnya. Oke, kita coba tes. Undefinite variable barang. Oke, ini bukan variabel ya, tapi dalam bentuk string seperti ini. Jadi kita refresh lagi. Oke, sudah tampil ya. Nah, jadi ini adalah laporannya. Jadi ini masih simple ya. Jadi boleh Anda berimprovisasi sendiri bagaimana supaya ini cantik. Apakah Anda buatkan di sini headernya, misalnya seperti ini ya. Misalnya H2 laporan daftar barang gitu ya. Kemudian ini ada kasih break sedikit, kemudian di refresh ya. Saya refresh lagi. Nah, boleh, atau nanti Anda buatkan logonya juga di sini boleh. Ya, kemudian di bawah ada tanda tangan, tanggal, dan tempatnya. Ya, jadi ini hanya contoh sederhana saja. Intinya Anda bisa memahami bagaimana cara-cara atau step by step-nya untuk membuatkan laporan dalam bentuk PDF. Ya. Nah, kurang lebihnya mungkin nanti kalau misalnya Anda ingin lebih dari ini, boleh Anda coba-coba yang ada di dalam dokumentasi yang disediakan di dalam GitHub-nya. Ya, boleh dicoba-coba. Oke, nah itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini.
Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya jika Anda merasa video ini bermanfaat. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.